Lokakarya Kepemimpinan, Program PSP Angkatan Kedua, Sabtu, 20 Mei tahun 2023. Dengan Fasilitator Dr. Ranti Novianti, Cicik Trisno Sakaraka. Engkau penyemangat hidupku yang selalu ada. Dikala ku bersedih, dikala ku menangis. Ya可不可以和你在一起？我们之间有太多回忆，爱上了你没什么道理，其实刚好情窦初开遇到你，不希望我的未来不是言葉になって君を傷つけてた。一緒にいられるだけで手と手を重ね合えるだけでよ。Terima kasih cinta untuk semua yang telah kau berikan, kesempurnaan setiamu ini, wujud rasa sayangmu padaku. Tak salah telah ku pilihmu untuk jadi pendamping hidup. Agak berbeda Bapak Ibu, karena biasanya kan hanya bersatu. Nah sekarang berdua gitu. Alhamdulillah. Katanya biar lebih banyak keilmuannya. Saya banyak kurangnya, beliaunya banyak lebihnya begitu. Nanti yang lebih Bu Ranti begitu. Nah, oke. Saya minta bantuannya. Biasanya saya minta bantuan Pak Adi. Sekalian mengawali pertemuan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita dimudahkan. Mari bersama-sama kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, berdoa sesuai dengan keyakinan. Mungkin dari Bapak Ibu. Hari ini berbahagia. Perkenalkanlah nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Untuk pemahaman bermakna kita ada 3 bagian. Yang pertama bahwa kepala sekolah itu harus memiliki kesadaran penuh Bapak Ibu tentang pentingnya peran
jaminan dalam penyelenggaraan pembelajaran yang memerdekakan siswa atau yang berpihak pada siswa. Nah, ini tujuannya semuanya karena pendidikan kita tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila, maka muaranya itu adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya itu adalah kepala sekolah itu memiliki peran dalam menyelenggarakan pembelajaran yang memerdekakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, bagaimana dengan memerankan perannya sebagai pemimpin institusi, dalam hal ini adalah kepala sekolah, dalam menyelenggarakan pembelajaran yang dapat berpihak pada siswa. Yang berikutnya, bagaimana kepala sekolah itu berperan dalam meningkatkan kompetensi guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Karena keberhasilan peserta didik itu tidak terlepas dari campur tangan seorang guru. Nah, sehingga kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu harus didukung terus oleh Bapak Ibu pemimpin. Nah, kalau misalkan ini kompetensinya guru yang bagian ini kurang, berarti bagaimana dengan mendorong agar Bapak Ibu guru di sekolah panjenengan itu dapat memiliki kompetensi tersebut. Yang ketiga, bagaimana kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi dalam satuan pendidikan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang memerdekakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang terkait dengan komunitas praktisi. Bagaimana Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu pemimpin sekolah itu dapat berbagi praktek baik di suatu komunitas, sehingga apa yang kita peroleh, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa itu dapat kita tularkan kepada semua orang yang berada di dekat kita, baik sekolah yang ada di dekat kita ataupun sekolah-sekolah lain di Indonesia. Kalau di Indonesia jelas itu nanti kita dapat melalui PMR gitu ya. Ketika kalaupun mau menggunakan itu harus izin gurunya, sehingga ada pengawasan. Kenapa kita menggunakan barcode untuk sharing gitu ya? Sharing karena gini, kalau kita biasanya kalau share-nya di WA itu anak-anak itu bukanya mesti macam mereka sesuai dengan potensi masing-masing, tidak dipaksa. Kalau tadi kita lihat di binatang-binatang tadi ada beberapa yang dipaksa ya, ada yang kelelahan, ada yang tadi bagian tubuhnya patah gitu ya. Nah, itu bagaimana kalau terjadi pada anak-anak kita, dan itu memang sudah terjadi selama mungkin beberapa tahun di belakang, dan mungkin kita juga menjadi korban. Kalau saya sih merasa sama ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ade. Monggo ada lagi mau menambah Bapak Ibu di LK kedua bisa nanti Bapak Ibu juga download. Nah, di sana sebelum nanti ujungnya kita membuat sebuah perencanaan ya, bagaimana mengembangkan kompetensi guru, kemudian ya kompetensi apa saja. Nah, itu semua sudah termuat pada materi-materi yang telah di-share. Pertama itu kan kita ada melihat di sini materi mengenai model kompetensi kepala sekolah. Ya, tentu itu yang melekat pada untuk model kompetensi kepala sekolah ini sebenarnya ada di Perdirjen GTK ya Bapak Ibu. Ini sangat baik sekali untuk kita refleksikan pada diri kita, mengasesmen diri kita, apakah kita sudah sesuai seperti yang diharapkan oleh pemerintah untuk kompetensi kita. Kemudian nanti kita akan mulai memikirkan kompetensi guru di sekolah yang belum tercapai, yang harus kita tingkatkan. Itu apa saja? Di dalamnya ada 4 ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca. Mohon maaf ada 3. Kalau yang kepala sekolah yang ada 4 ya, sudah membaca hal tersebut. Nah, tinggal nanti dikaitkan dengan tadi filosofi kajian dewantara yang pada intinya adalah memerdekakan
nangis bersama juga. Makasih banyak. Baik, saya akan menyampaikan dari hasil diskusi dari kelompok 1 yang tadi sudah menentukan jawaban kesepakatan dari 3 personil dengan jawabannya masing-masing, akhirnya menemukan jawaban. Nah, kami akan menyampaikan dari ciri-ciri pemimpin pembelajaran yang memerdekakan. Yaitu yang pertama, memiliki visi yang kuat. Di sini pemimpin pembelajaran yang memerdekakan memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan arah yang ingin dicapai. Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi anggota timnya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ciri yang kedua yaitu bisa atau mampu mendukung dan memberdayakan anggota tim. Maka pemimpin di sini tidak hanya mengarahkan, tetapi juga mendukung, memberdayakan anggota tim, sehingga bisa mereka memberikan kepercayaan kepada anggotanya, mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Ciri yang ketiga yaitu membangun lingkungan yang aman dan terbuka. Pemimpin pembelajaran yang memerdekakan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, di mana anggota timnya merasa nyaman untuk berbagi ide, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi tanpa takut dihakimi ataupun dikritisi oleh anggota yang lainnya. Yang keempat, menghargai kebersamaan. Di sini yaitu mengakui dan menghargai keberagaman dalam tim. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan potensinya masing-masing, dan mereka berusaha untuk memaksimalkan kontribusinya di dalam timnya. Yang terakhir yaitu ciri yang kelima, mampu mendorong pembelajaran dan pengembangannya. Pemimpin pembelajaran yang mereka mendorong pembelajaran sehingga keterlibatan dari setiap anggota timnya bisa memaksimalkan dari pemimpin pembelajaran yang memerdekakan. Itu jawaban dari kelompok. Terima kasih. Kelompok 3 atas hasil kerja atau diskusi dari kelompok 1, kami dari kelompok 3 ingin menggali lebih jauh tentang poin yang ketiga, yaitu membangun lingkungan yang aman dan terbuka. Mohon Pak Edi dan kawan-kawan untuk dijelaskan lebih. Terima kasih. Ayo dipanjangkan Bella atau Pak Edi yang biasa memanjakan. Poin yang ketiga, membangun lingkungan yang aman dan terbuka. Nah, yang dimaksud di sini seorang pemimpin pembelajaran yang memerdekakan, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, di mana anggota tim merasa nyaman. Biasanya dalam suatu tim, pemimpin pembelajaran itu kan mutlak dalam mengambil keputusan. Jadi pemimpin pembelajaran ini tidak ingin memberikan kesan itu angker. Jadi pemimpin pembelajaran harus memberikan rasa yang aman. Rasanya aman itu bagaimana? Itu dia bersikap demokratis. Berarti dia menerima semua masukan anggotanya. Monggo Bu, pengen nambahin. Bu, lingkungan yang aman, tidak nyaman ya. Aman itu tidak hanya nyaman dalam fisik saja, di dalam sebuah lembaga kondisi sekolahnya kondusif, kemudian nyaman juga di dalam menentukan sebuah pendapat itu tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan pertikaian di belakang hari. Dengan begitu maka apa yang menjadi kesepakatan bersama di dalam forum harus betul-betul dijalankan. Kita sadar bahwa tidak semua orang itu sama, tidak semua orang itu bisa menerima pendapat
Namun demikian, kenyamanan itu akan tercipta manakala komitmen terhadap keputusan yang sudah dilakukan, sehingga di kemudian hari tidak terjadi saya sebenarnya tidak setuju dengan usul itu sebenarnya ya, tapi karena ya gimana ya harus menolak seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi itu, jadi dalam menentukan sebuah keputusan perlu kita catat, selalu dicatat di dalam sebuah notulen dan bisa dilihat kembali apa komitmen yang sudah disepakati bersama. Dan salah satu dari kehancuran dunia ini adalah tidak komitmen terhadap kesepakatan. Dengan kata kasar, pengkhianatan terhadap komitmen sangatlah menghancurkan dunia. Pembelajaran itu bisa dari guru, bisa jadi sosok kepala sekolah. Hari tadi kami dari titik beratnya dari sosok kepala sekolah. Kalau sedikit membahas tentang apa yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya arahnya ke pertanyaan ke seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, untuk poin terbuka di sini memberikan kesempatan kepada semua siswa tanpa terkecuali. Jadi anak-anak diberi kebebasan, misal menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, presentasi, terbuka. Kita tidak bisa mematok harus begini. Jadi di sini yang dimaksud memerdekakan atau pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya. Terima kasih sekali. Berlanjut ya untuk kelompok 2 dulu atau 3? 2 lah. Pengawasan dan penilaian serta pembinaan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan yang memerdekakan siswa. Yang kedua, menggerakkan aktivitas kolaborasi antar komunitas belajar untuk meningkatkan keterampilan pengajaran sehingga guru terampil dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang dapat mewujudkan merdeka belajar serta terwujudnya profil belajar Pancasila. Monggo, kalau mau ada pertanyaan atau sampean. Ada beberapa IT untuk terkait dengan pergerakan komunitas. Ini komunitas ini kita jangan berangan-angan itu komunitas yang wah seperti itu, tapi komunitas yang sederhana itu bisa kita laksanakan. Seperti kalau misalnya panjenengan mengumpulkan bapak ibu guru setelah anak-anak pulang. Kalau kita pulangnya kan jam 2, anak-anak pulangnya mungkin jam setengah 1 atau jam 1. Berarti ya, dalam lingkup sekolah bisa diarani komunitas. Iya, dalam lingkup sekolah. Iya. Ya. Jadi itu nanti panjenengan gerakan atau nanti buat program-programnya, kemudian mungkin SOP-nya, kemudian nanti kalau narasumbernya bisa bergantian. Jadi bukan hanya kepala sekolah yang menyampaikan sebagai narasumber, tapi nanti bergantian terkait dengan pembelajaran atau perencanaan, pelaksanaan maupun nanti refleksi terkait dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Jadi bisa lingkup kecil, kemudian kalau mungkin daring, kita dengan bisa mendaftarkan komunitasnya di PMM. Jadi nanti malam itu setelah isya, nah itu Bapak Ibu sudah istirahat. Kalau terkait dengan net ya mungkin bisa nanti kondisi dan kota lagi. Jadi kalau net mungkin di daerah pegunungan mungkin meskipun mungkin lemot tapi masih bisa diakses lagi. Mungkin itu bagi mungkin jadi enggak memang. Tapi dulu yang mau nambahnya, ya. Maksudnya fotonya kesana ke lengkap. Action dulu. Berarti ini udah gelap-gelap ya. Karena semuanya menyampaikan pendapatnya, akhirnya fotonya lengkap. Itu kebetulan syutingnya di Wila. Ya, terima kasih menambahkan apa yang disampaikan tadi. Yang intinya tadi masalah komunitas praktisi. Untuk berbagi saja, ini yang kami lakukan komunitas praktisi di lembaga saya. Lembaga saya itu gurunya juga terbatas, Pak Edi.
yang memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, nanti kalau sudah sampai aksi nyata, itu biasanya saya sebagai pemimpin pembelajaran di SD saya melakukan terlebih dahulu, yaitu dengan cara sederhana saja, misalnya di topik pembelajaran berdiferensiasi. Di situ saya membuat modul secara mandiri dan tidak terlalu tinggi-tinggi speknya. Pokok itu bisa dilaksanakan di kelas saya setelah modul pembelajaran itu modul ajar yang saya buat sudah saya sampaikan ke teman-teman. Nanti pada waktunya praktek, saya juga mempraktekkan sendiri. Terus beberapa guru misalnya yang muridnya ada pelajaran agama atau olahraga itu bisa mengikuti di aksi nyata saya pembelajaran di kelas. Dari situ ada yang memvideo. Terus dari video itu bagi teman-teman yang belum mengikuti praktek saya atau aksi nyata saya, nanti ketika FGD itu dibagi lewat BAG, PTK di kelas, nanti di situ ada masukan dan bagaimana baiknya supaya pembelajaran itu bisa menerapkan konsep kurikulum merdeka yang benar. Hanya sederhana seperti itu tadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Mungkin hanya bisa sebelum aja kalau di kita Edi itu kan tempatnya berhubungan. Kalau kami di kota itu kebetulan itu di setting Pak. Jadi satu kota itu memang untuk jadwal itu setiap kelas itu ada jadwal kosong. Misalnya kelas 4 ya, kelas 4 itu jadwal Rabu itu diisi dengan agama sama PJOK, sehingga jadwal hari Rabu itu jadwalnya untuk mengaktifkan kegiatan KKB-nya kelas 4 satu kota, sehingga kegiatan satu kota itu mungkin bisa diadakan secara Rabu. Jadi itu di berarti kelas kelas 4 itu Senin, kelas 5 itu Selasa, kelas 4 Rabu. Jadi itu kegiatan itu nggak bentuk sampai ganggu jam pelajarannya guru ketika ngajar. Seperti kemarin ini yang berdasarkan ke Biji, kami itu ada istilahnya praktek berbagi mengajar untuk guru kelas 4. Setiap guru kelas 4 itu membuat modul ajar yang menurut dia terbaik tentang pembelajaran berdiferensiasinya. Itu nanti dibuat satu gugus, komunitas satu gugus, satu guru ngajar, yang lainnya sebagai observer, yang satunya sebagai dokumen. Itu nanti dokumen akan dihidupkan untuk mengisi link medsosnya sekolahan. Untuk yang observer itu nanti tugasnya bukan untuk istilahnya mencari kejelekan guru, tapi untuk mengevaluasi bagaimana guru itu mengajar. Tujuannya untuk perbaikan, kemudian guru-guru itu nanti bisa memperbaiki tujuan pembelajarannya. Dan nanti endingnya satu kota, guru kelas 4 itu nanti akan punya praktek baik, video pembelajaran praktek baik yang macam-macam. Plus modul ajarnya juga dibuat, linknya nanti jadikan satu, modul ajarnya juga jadikan satu untuk referensi baik itu guru kelas 4 sendiri ataupun guru kelas 2 dari kelas 5 yang akan mengajar kurikulum merdeka. Nanti bisa melihat, ternyata modul ajar itu seperti ini, yang menggunakan pembelajaran referensi, ngajarnya juga seperti itu kalau dari kota Pak. Tapi ada waktu tersendiri untuk sehingga aktivitas komunitas belajar untuk KKG pun tidak akan mengganggu jam mengajarnya teman-teman merdeka. Terima kasih. Kalau walaupun hanya berdua, kami tidak akan kalah. Yang berjaya bertiga dan tidak akan gentar. Kalau misalnya tadi kita di Ibu Bapak yang saya hormati, bahwasanya ini merupakan hasil diskusi kami sebisa raya. Artinya di sini kebetulan saya mewakili Blitar Kabupaten, beliau Pak Dim mewakili Blitar. Baiklah, bahwasanya alur pengembangan kompetensi guru untuk mewujudkan merdeka belajar antara lain kami berpendapat, satu, kita laksanakan, kita adakan observasi skill kemampuan guru. Yang kedua yaitu di sana tertulis menganalisis, mungkin bahasa yang pas ya Pak Akib ya,
mengidentifikasi kompetensi guru untuk pengembangan. Yang ketiga yaitu merencanakan program sesuai dengan identifikasi yang telah dilaksanakan. Yang berikutnya adalah melaksanakan program pengembangan. Yang terakhir, sawah ini merupakan evaluasi daripada alur pengembangan kompetensi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Pak Adu barangkali menambahkan. Langsung menambahkan. Biar langsung puas. Biar langsung puas. Lebih pada alur, berarti ini pada teknik manajemennya, berarti ini Bapak Ibu. Jadi di sini kami mencoba dalam proses identifikasi dan analisisnya, nanti akan merucut sebelum kepada perencanaan program dan pelaksanaannya adalah mana yang paling mendesak, kemudian mana yang paling penting, kemudian mana yang paling ini, karena ini adalah bagaimana upaya kita untuk mewujudkan Merdeka Belajar, upaya dalam proses pengembangan kompetensi ini, kita cari mana-mana yang paling dibutuhkan dahulu. Saya lihat di atas tadi skill kemampuannya pasti Bapak Ibu guru ada plus minusnya masing-masing, mungkin mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu ditingkatkan, dan juga mana yang perlu dilatih. Mungkin itu kira-kira tambahan sedikit dari apa yang kami sedikit. Kemudian kegunaan dari ini tentunya kalau itu secara sadar mungkin bisa sudah disampaikan, maka itu akan, karena ini Merdeka mau lebih akan memudahkan. Jadi kegunaan observasi itu bukan seperti supervisi misalnya, jadi mungkin bukan penilaian satu arah dari pemimpin, bukan. Lalu kalau mungkin sudah disampaikan merasa lebih di sini, merasa kurang di sini, itu jauh akan nanti ketika peningkatan kompetensi itu, hemat kami, saya itu melihat lebih akan memudahkan, lebih ringkas dan lebih cepat dalam penentuan bagaimana meningkatkan kompetensi guru itu. Kemudian apa yang digunakan terkait dengan tekniknya bagaimana? Kalau di kami ini jujur saja ya, yang kami lakukan kalau di kami ini lebih pada beberapa poin-poin yang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan yang mungkin dimiliki sebagai instrumen skill kemampuan guru, mulai dari secara teknik mungkin dilihat dari lulusannya, pelatihan-pelatihan yang mungkin pernah diikuti, keahlian khusus, keahlian umum, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan tambahan-tambahan informasi apa yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian tekniknya memang terkait dengan wawancara tanya jawab. Kemudian nanti juga sekaligus melihat pada observasi di laporan, melihat dari hasil pengamatan dalam program pengajaran sehari-hari yang kita lihat. Oke, nanti itu sebagai tambahan. Kalau tidak itu menjadi bagian yang tidak dilupakan atau dipisahkan. Mungkin itu kira-kira Bu, mohon maaf ya, kira-kira muter-muter kemana-mana ya. Tapi intinya adalah lebih pada kita memerdekakan tadi terbuka, salah satu bagian depan untuk komunitas terbuka itu mencoba sekarang tidak, oh kamu jangan pulang di sini, kamu butuh pelatihan ini enggak, tapi lebih mencari pada mereka mungkin apa yang ibu bapak rasakan, bapak ibu merasa kurang di apa, butuh apa, perlu belajar. Buat sistemnya setelah istirahat, ini bentuk tawaran ya Bapak Ibu, boleh sepakat atau tidak atau ada usulan yang lain. Jadi setelah istirahat kita masuk pukul 1 ya, sesuai jadwal. Kemudian nanti ketika masuk itu kita menyediakan dulu semua LK-nya ya, dari LK 3 sampai dengan LK 7 ya, untuk kemudian evaluasi juga, evaluasi terakhir berarti ya. Evaluasi ada maksud saya kalau semua sudah selesai itu kita sharing itu lebih nyaman, lebih santai gitu. Maksud tahunnya kita diskusi ya, sharing lebih santai, jadi bicara waktu ini belum tuntas karena semuanya sudah. Begitu bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Ya Bu. Mengunggahnya
rong. Terus kalau nanti bilangnya jalan, maka digas. Jalan, gas. Gas, tangannya yang kiri apa yang kanan? Yang putar. Yang kanan putar ya. Gas, kanan putar sambil bilang rong sudah jalan. Biasanya kalau jalan itu badannya ke depan apa ke belakang? Ke depan. Masa? Jalan rong kan gitu. Gitu. Kalau rong gimana? Belakang ya. Jalan. Rong. Oke. Nah, dah. Nanti ya. Oke, mulai. Mulai. Rong.